Oh gitu ya. Berarti waktu kita itu juga berbeda ya. Waktu Betul sekali. suksesmu, waktu suksesmu dan waktu suksesku itu juga berbeda gitu ya. Ya, Anda sukses duluan, tapi saya Oh gitu. suksesnya lebih kaya. Ya. Sal, aku pernah berpikir kalau waktu itu sulit untuk didefinisikan. Kenapa aku berpikir seperti itu? Aku berpikir kalau misal aku dalam kondisi yang santai, terus lagi relax, lagi seneng, lagi bahagia, waktu itu kayak bisa dinikmati gitu loh, santai banget gitu loh. Terus kalau misal aku dalam kondisi yang kepepet gitu ya, atau aku nggak punya uang, terus atau aku ada tugas atau apapun itu yang aku dituntut untuk segera menyelesaikannya, waktu itu cepat. Nah aku kan akhirnya berpikir, sebenarnya waktu ini apa sih definisinya, itu kayak nggak jelas gitu lah. Terus dari situ aku berpikir lagi, kalau memang nggak ada kayak nggak ada kejelasan itu, mungkin nggak kita itu bisa jadi timer travel atau orang yang memanipulasi waktu, Siap. mungkin nggak itu. Ya, mungkin aja ya, tapi beda hal dengan yang waktu terasa lebih cepat, waktu terasa lebih lama. Itu dua hal yang berbeda. Kalau yang waktu terasa lebih cepat, waktu terasa lebih lama itu kayaknya lebih ke psikologis ya. Itu pernah dibahas di channel Kok Bisa. Nanti linknya ada di sini. Ya. Enggak ya? Enggak ada. Coba Oke. nanti tak cari ada nggak kira-kira. Oke. Itu tapi sebenarnya secara real tiap orang atau tiap pengamat bahkan tiap atom itu mengalami waktu yang berbeda-beda. Ini bukan cuman perasaan aja, tapi ini benar-benar bisa diukur pakai jam, pakai kalender, segala jenis alat pengukur waktu, stopwatch apapun. Ini bisa diukur gitu. Jadi sebenarnya di dunia ini itu nggak ada waktu yang universal. Tiap orang, tiap pengamat, tiap atom mengalami waktu yang berbeda-beda. Bahkan ujung rambut kita itu sedikit lebih tua daripada ujung jari kaki kita loh. Oh gitu ya. Berarti waktu kita itu juga berbeda ya. Waktu Betul sekali. suksesmu, waktu suksesmu dan waktu suksesku itu juga berbeda gitu ya. Ya, Anda sukses duluan, tapi saya Oh gitu. suksesnya lebih kaya. Ya. Oke. Nah, mungkin makanya itu ya, dari sisi itu ya, nggak ada definisi yang benar-benar pakem atau universal waktu itu seperti apa, karena waktu dari sudut pandangku dan sudut pandangmu saja itu sudah berbeda gitu ya. Dari penjelasanmu tadi itu bahas tentang partikel atau atom itu, arahnya kemana itu sebenarnya? Nah, jadi fenomena ini itu dijelaskan dan diprediksi sama teori relativitas, baik itu teori relativitas khusus maupun teori relativitas umum. Meskipun waktu yang dialami tiap orang itu berbeda-beda, tapi menurut persepsi mereka, itu mereka merasakan jalannya waktu itu ya normal aja, itu nggak kerasa lebih cepat, nggak kerasa lebih lama gitu. Jadi mereka merasakan itu normal-normal aja, tapi nanti setelah diukur bisa beda hasilnya. Udah kira-kira bisa dipahami atau? Belum, belum ada gambaran. Nah, contohnya seperti apa kira-kira contohnya? Nah, contohnya gini, misalkan ada dua anak kembar ya. Salah satu ini melakukan perjalanan ruang angkasa dengan Kembar identik ya? kecepatan, ya kembar identik, tanggal lahirnya sama. Nggak harus identik sih, pokoknya tanggal lahirnya sama. Tanggal lahirnya, jam lahirnya ya berdekatan gitu. Nah, salah satunya melakukan perjalanan luar angkasa misal. Cepat banget mendekati kecepatan cahaya, misalnya 260 km per detik. Orang yang melakukan perjalanan ini setelah dia melakukan perjalanan selama 20 tahun menurut jam dan kalender dia, terus dia kembali ke bumi,
di bumi ini akan berbeda dengan yang dia alami. Maksudnya gini, secara hitungan waktu dan kalender dan usia biologis, yang di bumi ini ternyata nggak cuman ditinggal 20 tahun, tapi ternyata menurut kalender orang yang di bumi ini, dia sudah ditinggal selama 40 tahun. Usianya pun beda. Misalnya yang di bumi ini udah ubanan gitu, lebih tua 20 tahun daripada yang melakukan perjalanan ini gitu. Ini contoh sederhana ya. Kalau kasus realnya itu lebih rumit hitungannya, tapi ya hasilnya, kesimpulannya nggak jauh-jauh dari itu. Hal kayak gini ini bisa dikatakan time travel menuju masa depan, tapi ya cuman searah aja, nggak bisa balik lagi ke masa lalu gitu. Oh gitu. Jadi gini, misal seperti ini, kalau memang bisa seperti itu, jadi nanti ada kemungkinan ya seseorang itu bisa ke masa depan untuk menjadi apa yang dia inginkan. Itu bisa memungkinkan nggak seperti itu? Atau yang dimaksud searah ini tadi seperti apa? Itu hanya kalau yang kamu jelaskan kan cuma persepsi waktu saja itu, kalau pahami kita tadi, iya nggak sih? Gimana ya? Ya katakanlah gini, aku melakukan time travel ke masa depan. Nanti tujuannya itu kayak Indonesia di tahun 2100 gitu misalnya. Tapi kita usianya tetap 30 tahun gitu. Kayak gitu. Sedangkan Indonesia dan yang lain-lain itu udah di tahun 2100 gitu. Itu ada kemungkinan bisa dicapai ya sebetulnya. Iya, tepat sekali. Itu tadi teorinya siapa itu tadi? Itu tadi teori relativitas khusus dari Einstein. Oke. Kalau teori itu harusnya kan sudah dibuktikan, iya nggak sih? Ya, betul. Nah, itu pembuktiannya apa itu? Nah, jadi kan kalau kasus real kan belum ada ya. Kita belum ada kan orang yang melakukan perjalanan secepat itu ya kan. Di lab itu sudah dilakukan percobaan kepada beberapa partikel. Partikel yang lebih kecil daripada atom itu ada beberapa. Yang pernah diuji itu contohnya ada partikel namanya pion, kaon, dan muon. Itu lebih kecil daripada atom. Nah, itu mereka itu masing-masing itu punya umur atau usia atau waktu meluruh gitu. Jadi setelah beberapa sepersekian detik mereka itu akan terurai menjadi partikel lain atau menjadi energi kayak gitu. Ini dulu bisa dipahami ya. Oke. Artinya partikel itu nanti menghilang gitu ya? Iya betul, akan terurai menjadi partikel lain atau menjadi energi. Kalau tak asumsikan sebagai manusia partikel itu berarti partikel itu meninggal. Betul sekali, bisa mati ya. gitu. Nah jadi ternyata setelah ujinya gini, ada partikel-partikel pion kaon muon ini yang dipercepat pakai akselerator partikel ya. Mereka melaju mendekati kecepatan cahaya dan ada yang diam. Setelah dipercepat itu ternyata yang jalan cepat ini mereka matinya lebih lama daripada yang diam ini. Bisa dipahami? Jadi meluruhnya lebih dulu yang bergerak cepat itu tadi. Kebalik. Yang mati duluan yang diam. Oh iya, yang mati duluan yang diam. Iya. Dan ya itu, jadi akhirnya diambil kesimpulan bahwa waktu yang dialami partikel diam dan partikel bergerak ini itu beda. Itu, dan prediksi ini baru bisa dilakukan dan baru bisa diverifikasi. Itu lama banget. Setelah 50 tahun semenjak pencetusan teori ini gitu. Berarti itu tadi kalau waktu Einstein masih hidup itu masih dianggap hipotesis ya. Berarti setelah baru ada uji coba di lab ini baru dia dinamakan teorinya Einstein itu. Atau dulu Einstein menemukan itu sudah dinamakan ini teoriku. Kan teori harusnya sudah dibuktikan dulu.
Ini aku bahas istilah akhirnya ini kan. Oke. Tapi nggak masalah lah. Ini tambahan. Kadang kan kita bingung antara teori sama hipotesis. Kalau dibilang teori, sedangkan ini tadi hanya analogi bukan sih? Ya kan, analogi kan. Nggak tahu itu mewakili atau tidak antara pion, kaum, dan muon. Kalau itu misal dilakukan oleh manusia, apakah itu juga sama? Oke, kembali ke teori sama hipotesis itu tadi, gimana tanggapan? Menurutku ya, Einstein kan nggak pernah melakukan eksperimen di lab. Dia itu ngitung semua teori-teorinya itu, kebanyakan itu ngitung, dan dia itu pakai istilah itu thought experiment. Jadi eksperimen di pikiran. Jadi dia mengasumsikan hukum-hukum itu tadi cuma di pikirannya aja. Tapi sebenarnya secara hitungan itu semua sudah benar. Jadi hitungannya itu berarti semuanya dia buktikan secara matematis lah. Iya, betul sekali. Nah, berarti kita nggak perlu melakukan sesuatu untuk menyampaikan bahwa hipotesis itu sebuah teori. Itu hanya menggunakan matematika itu sudah cukup ya. Cukup. Karena di matematika sangat tidak ada namanya kontradiksi. Betul sekali. Nah, oke. Berarti kamu tadi bahas pion, kaum, dan muon itu apa? Sudah masuk ke string bukan sih? Apa namanya? Iya, itu belum sih kalau pion, kaum, muon itu teori string maksudku. Iya, itu belum sampai situ sih. Itu masih masuknya fisika kuantum. Dan ada satu lagi, Dul. Ini masih ngelanjutin yang relativitas ya. Ini fenomena aneh banget menurutku. Nah, kalau kecepatan travel itu mempengaruhi waktu, itu menurutku masih masuk akal dan biasa aja menurutku. Tapi yang menurutku sangat sulit dinalar dan kelihatan nggak masuk akal itu ternyata gravitasi itu ya, selain menyebabkan benda jatuh, dia itu juga mempengaruhi waktu loh. Nggak masuk akal. Gravitasi mempengaruhi waktu? Iya. Masuk akal nggak? Kalau aku sendiri mikirnya, ya masuk akal, jadi berat jalanku gitu kan. Nggak harus berjalan. Kamu diam saja. Kalau dia dipengaruhi gravitasi itu beda dengan yang nggak dipengaruhi gravitasi. Contohnya gini. Nah, ini masuk teori relativitas umum ya. Contohnya ya, orang di bumi ya bawa jam, terus statusnya di bulan atau di Mars katakanlah ya, dia punya jam. Mereka katakanlah berangkatnya itu, atau bukan berangkatnya ya, disinkronkan lah, suatu ketika disinkronkan jam yang di bumi dan yang di Mars ini udah sama. Kemudian setelah berjalannya waktu, misalkan berapa bulan atau berapa tahun, itu dibandingkan lagi, itu nanti beda loh. Itu contoh satu. Contoh yang kedua, misalnya di ISS, International Space Station atau Stasiun Antariksa Internasional, dan di satelit, dan di GPS, itu jam-jam yang di satelit-satelit itu harus berulang kali disinkronkan dengan jam yang ada di bumi. Kalibrasi, betul sekali. Cerdas. Nah, meskipun toh pada awalnya sudah waktu berangkatnya itu jamnya udah sama gitu, tapi setelah di luar angkasa nanti harus berkali-kali dikalibrasi. Soalnya yaitu pengaruh gravitasi terhadap masing-masing jam. Dan masing-masing pengamat, orang yang di bumi, orang yang di satelit, itu pengaruhnya berbeda. Jadi berjalannya waktu itu beda. Oke, aku jadi ada pertanyaan lagi nih. Sekarang kan kamu udah tahu nggak kalau SpaceX itu udah buat roket yang bisa dipakai lagi? Iya, keren itu. Mungkin kan ke depannya siapa namanya Elon Musk itu kan punya rencana membuat
membangun koloni manusia di Mars, Iya. ya kan? Punya rencana di situ. Oke, katakanlah itu sudah terlampaui ya. Sudah terlampaui. Nah, misalkan sudah terlampaui maksudku, jadi manusia udah ada namanya wisata antar planet gitu kan. Oh, seru ya. Jadi ke Uranus, ke Neptunus. Lah, Iya. kalau memang umurnya dipengaruhi sama gravitasi itu tadi, ya kan? Kamu kan bilang waktu toh. Iya, betul. Waktu itu kan juga dipengaruhi sama gravitasi kan. Betul. Lah, waktu kan juga umur kan. Kalau kita bilang sama tubuh kita ya umur kan. Lah, misal aku atau kamu udah hidup saat itu terus kita punya uang banyak dan bisa bepergian. Misal, Amin. Nah, amin. Nah, misal kita bepergian, misal kamu udah berapa kali ke Neptunus? Aku udah 10 kali. Terus kamu baru 5 kali. Nah, ini nanti umur kita berarti kan berbeda. Betul, memang betul. Jadi sesuai dengan prediksi dari teori relativitas ini, nanti bisa-bisa di masa depan kalau travelnya atau pengaruh gravitasinya sangat signifikan sekali, tiap orang itu bisa jadi punya umur sendiri-sendiri. Menurut prediksiku ya, tiap orang jadi nanti punya umur sendiri-sendiri. Katakanlah kamu pernah wisata di dekat black hole 1 kali. Ya kan, pengen lihat black hole dari dekat kan. Udah mati kayaknya, udah kesedot. Enggak. Itu nanti kamu bisa punya istilahnya kayak KTP atau ID card sendiri yang mencatat umurmu itu. Jadi nggak cuman tempat tanggal lahir. Katakanlah kita tahun lahirnya sama, tapi umurnya bisa berbeda kalau pengaruh gravitasi itu dan pengaruh kecepatan travel itu nanti signifikan gitu. Jadi kalau kamu berwisata ke black hole, kembali ke bumi, nanti aku lebih tua dari kamu. Oh, berarti yang gravitasinya lebih besar, dia lebih lama hidupnya. Iya, waktu berjalan buat dia lebih lama, betul. Ya, contohnya kayak film Interstellar itu kan. Jadi ada temannya yang di pesawat, ada yang turun ke planet dekat black hole, ada yang di bumi. Nah, itu semakin jauh dari black hole kan dia lebih tua. Dia ingat nggak film Interstellar? Ya, yang di pesawat ini lebih tua daripada yang turun ke planet. Yang di bumi jauh lebih tua daripada mereka berdua ini. Kayak gitu kurang lebih. Oke, diskusi kita cukup menarik video kali ini, di mana waktu itu mungkin kesimpulan yang paling tepat memang waktu itu misteri ya. Maksudnya itu semua orang itu berbeda kan akhirnya mengartikan waktu kita. Makasih diskusinya bungkus. Terima kasih sudah diajak berdiskusi. Jangan lupa cek juga channel saya, nanti mungkin ada di deskripsi di bawah. Subscribe dan tonton video-video saya. Terima kasih. Siap. Yuk. Bye-bye. Bye. Nutupnya ya apa guys? Aku gak kepikiran guys. Yang di gimana ya? Sorry. Pokoknya beda. Oh, ini suara ini pokoknya. Enggak. Aduh, apa.